PHK masih menjadi momok yang menakutkan dan kini terjadi lagi di bulan kelima tahun ini, tahun 2024, yakni yang melanda pabrik sepatu legendaris Bata. Apa yang menjadi alasan penutupan pabrik dan seperti apa saham Bata dengan adanya penutupan pabrik serta PHK? Mari kita ulas selengkapnya dalam pabrik sepatu legendaris tutup PHK tidak terelakkan. Kita lihat ke slide yang pertama. Korporat Sekretari Sepatu Bata, yaitu Hatta Tutuko, mengatakan bahwa perusahaan harus menutup operasional karena merugi di tengah menurunnya permintaan. Hal ini merupakan bagian dari upaya perusahaan selama 4 tahun terakhir untuk bertahan di tengah kerugian dan juga tantangan industri akibat pandemi serta perubahan perilaku konsumen yang begitu cepat. Di lain sisi, perubahan perilaku konsumen yang begitu cepat juga menjadi tantangan. Alhasil, perusahaan harus menutup operasional pabrik di Purwakarta. Namun perusahaan tidak merinci beberapa kerugian yang diderita, di mana Hatta hanya mengatakan bahwa kapasitas produksi pabrik jauh melebihi kebutuhan yang bisa diperoleh secara berkelanjutan dari pemasok lokal di tanah air. Adapun sebelumnya, di mana menutup pabrik di Purwakarta ini, Bata sendiri telah menjual aset tanah dan juga bangunannya dengan nilai yang fantastis, yaitu sebesar 63,4 miliar rupiah. Di mana diketahui penjualan aset ini dilakukan untuk memberikan dana kas dan juga melunasi sebagian hutang pada 7 Maret 2024 lalu. Mari kita lihat di slide selanjutnya. Ya, Ketua Pimpinan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI Cabang Purwakarta Alin Kosasih mengungkapkan setidaknya ada 230 orang buruh yang terdampak PHK akibat dari penyetopan pabrik sepatu milik Bata ini. Pihak perusahaan Bata pun telah menawarkan uang kompensasi atau pesangon sebesar 1 kali Peraturan Menteri Tenaga Kerja atau PMTK, namun karena memang ada faktor sosiologis dan keterkejutan, pihak buruh saat ini tengah melakukan negosiasi kepada perusahaan agar uang pasangannya ditambah. Sementara itu, Kementerian Ketenagakerjaan pun buka suara terkait dengan ditutupnya pabrik sepatu di Purwakarta, Jawa Barat ini, di mana Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemenaker Indah Anggoro Putri mengharapkan perusahaan dapat memenuhi hak-hak pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja atau PHK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses pemutusan hubungan kerja pada pekerja atau buruh harus disepakati antara kedua pihak, dalam hal ini adalah pengusaha dan juga antara dengan pekerja. Nah, di sisi lain, Asosiasi Persepatuan Indonesia atau Aprisindo merespons tutupnya pabrik sepatu PT Sepatu Bata Tbk, di mana Direktur Eksekutif Aprisindo Firman Bakri menilai tutupnya pabrik sepatu Bata adalah karena kerugian dari penurunan pesanan pada bulan Ramadan lalu dengan biaya yang tidak seimbang dengan pemasukan perusahaan. Penurunan pesanan terjadi lantaran naiknya inflasi sehingga banyak kebutuhan pokok masyarakat seperti misalnya pangan yang naik drastis sehingga masyarakat masih lebih mengutamakan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya terlebih dahulu. Kita lihat ke slide selanjutnya. Nah, imbas kabar penutupan pabrik di Purwakarta dan juga PHK ratusan karyawan ini akhirnya berdampak begitu ya kepada harga saham Bata yang berada dalam downtrend dan juga menyentuh harga terendah sepanjang masa atau all time low, atau di bawah Rp80 per satu lembar saham. Secara price performance, saham Bata dalam sebulan terakhir melemah 17% dan kalau kita lihat secara data dalam 3 bulan terakhir melemah 22% dan dalam 3 tahun terakhir melemah 87%. Sebagai informasi, Bata resmi melantai di Bursa Efek Indonesia pada 24 Maret 1982. Saat IPO, saham Bata berada di level atau di harga Rp1.275 per satu lembar saham. Keuangan Bata yang masih berdarah-darah tercermin dari laporan keuangannya, di mana hingga tahun 2023 perusahaan masih mencatat minus pada kinerja keuangannya. Dilansir dari laporan keuangan konsolidasian yang diunggah perusahaan pada keterbukaan informasi BEI, Bata sendiri mencatatkan kerugian sebesar Rp188,41 miliar per tahun 2023, di mana kerugian ini membengkak hingga 75,83% secara year on year. Sementara itu penjualan selama tahun 2023 juga mengalami penurunan 5,2% menjadi Rp609,61 miliar. Lantas sebenarnya siapa pemilik sepatu Bata yang kini memutuskan untuk tutup setelah merugi? Kita lihat jawabannya di slide selanjutnya. Ya, merek sepatu Bata kerap dianggap atau diduga sebagai perusahaan yang berasal dari Indonesia atau lokal. Hari ini karena namanya yang disangkut pautkan atau dicocok logikan begitu ya dengan salah satu nama material konstruksi bangunan yang berwarna kemerahan atau batu bata begitu. Namun sayangnya pernyataan tersebut ternyata
keliru. Berdasarkan laman resminya, pemilik sekaligus pendiri sepatu bata adalah 3 orang bersaudara asal Zlín, Cekoslovakia yang bernama Thomas, Anna, dan juga Antonín Bata. Mereka adalah inovator awal yang pertama kali mendirikan Bata pada September 1894. Pengenalan mesin pembuat sepatu yang digerakkan oleh uap pada 1897 mengawali periode modernisasi sepatu dengan cepat. Hal ini memungkinkan perusahaan yang didirikan oleh 3 bersaudara ini menjadi salah satu produsen sepatu massal pertama di Eropa. Kemudian dilansir dari laman resmi perusahaan, Bata sendiri masuk ke tanah air ke Indonesia sejak zaman Hindia Belanda, yakni di tahun 1931. Artinya sudah 93 tahun atau nyaris 1 abad Bata hadir di Indonesia. Pada masa tersebut Bata melakukan kerjasama dengan Envy sebagai importir sepatu yang beroperasi di Tanjung Priok. Kemudian 6 tahun kemudian Thomas mendirikan pabrik sepatu di tengah perkebunan karet di area Kalibata, Jakarta Selatan. Kemudian selanjutnya produksi sepatu dimulai pada tahun 1940. Sepatu Bata sebagai alas kaki dan pemasar terkemuka di negara ini telah mengoperasikan rantai retail sebanyak 435 toko di seluruh negeri yang terdiri dari Family and CD Stores. Selepas mengumumkan penutupan pabriknya di Purwakarta, produsen sepatu PT Sepatu Bata TBK tidak menutup toko yang menjual sepatu. Toko akan tetap mendapat pasokan sepatu dari impor dari pabrik yang mereka miliki di luar negeri. Anda yang pernah menggunakan Bata, apakah alas kaki sepatu ini termasuk worth it kalau dilihat dari harga dan juga fungsinya? Nah, tutupnya pabrik sepatu Bata ini tentu menjadi lampu kuning ya bagi industri alas kaki tanah air nasional yang masih memiliki tantangan yang cukup berat selama beberapa tahun belakangan. Untuk itu, kita harapkan bersama agar kebijakan pemerintah bisa akomodatif sehingga industri alas kaki dapat berlari dengan kencang.